Oke, kita mulai ya. Ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam pembelajaran kali ini. Silakan Miftahudin untuk memimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi peserta didik di 11 IPA 1 yang telah hadir dalam pembelajaran daring kali ini ya. Karena meskipun kita dalam kondisi Covid ya, kita tetap harus semangat belajar ya, apapun situasi dan kondisinya gitu. Jadi kan harus mencoba menanamkan sikap para pemuda yang pantang menyerah. Quotes dari Soekarno untuk memotivasi kita, terutama Soekarno bilang ini di sini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, di sini bagaimana kalau kita sikapi pernyataan dari Soekarno itu adalah dia kalau hanya dengan 1000 orang tua tuh hanya mampu untuk mencabut Semeru katanya. Tapi kalau hanya dengan 10 pemuda, ya, dia tuh bisa mengguncangkan dunia. Mungkin maksud dari mengguncangkan dunia itu pemuda di sini dengan semangatnya itu bisa melakukan suatu perubahan yang sangat besar gitu ya terhadap yang ada di dunia ini gitu. Itu seperti itu maksud Soekarno. Jadi tolong kalian tanamkan nilai-nilai pemuda ya, pemuda yang tentu harus bersemangat, bersemangat pantang menyerah, terutama dalam menggapai cita-citanya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, itu kan. Bisa, Pak. Oke, sip, bagus ya. Pokoknya harus semangat ya kalian dalam belajar. Nanti silakan kalian melakukan absensi. Saya lihat di sini baru 7 orang yang melakukan absensi ya. Nah, di sini baru 7 orang. Silakan melakukan absensi bagi kalian ya. Jangan sampai lewat ketika pembelajaran ini. Jangan sampai lewat absensinya. Silakan nanti kalian cek aja di Google Classroom ya. Oke, untuk absensinya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dan tadi kebetulan lagu Indonesia Raya ini memiliki hubungan dengan materi yang akan kita bahas di hari ini ya. Nanti kita nyanyikan bersama dulu ya lagu Indonesia Raya ini agar kita terpupuk semangat jiwa nasionalismenya. Oke? Yuk, mari kita nyanyikan. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia, kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita Silakan kalian coba untuk menganalisis ya hubungan lagu Indonesia Raya tadi dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Oke, silakan ada yang mau berpendapat? Saya, Pak. Oke, Noval, silakan. Jadi hubungan antara lagu Indonesia Raya dengan Sumpah Pemuda itu karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia,
lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Pada saat itu, W.R. Supratman ditugaskan untuk menjadi wartawan untuk menyebarkan berita. Namun, W.R. Supratman tidak hanya ingin menyebarkan berita, ia menyebarkan salinan lirik lagu Indonesia Raya dan mendapatkan respon dari Ketua Kongres Pemuda II yaitu Sugondo. Lalu ia membawakan lagu Indonesia Raya itu dengan gesekan biola. Oke, bagus, mantap jawaban dari Noval ya. Terima kasih. Jadi ternyata betul sekali, sangat berhubungan ya dengan mau silakan kalian coba analisa di sini. Ini menarik sekali. Kalau kalian tuh coba mendengarkan antara lagu kebangsaan Indonesia dan lagu kebangsaan Prancis itu mengalami kemiripan. Nah, ada yang bisa menganalisa mengenai hubungan antara lagu Indonesia Raya tersebut dengan lagu kebangsaan Prancis. Oke, silakan. Ilhan, Pak. Oke, silakan Ilhan. Jadi lagu kebangsaan Indonesia Raya ini yang dibuat oleh W.R. Supratman ini, dulu beliau ini terinspirasi oleh lagu kebangsaan Perancis, yang mana judulnya itu adalah La Marseillaise. Begitu, Pak. Oke. Karena terinspirasi. Oke, betul ya. Ada di sini ada hubungan ternyata dengan lagu kebangsaan Prancis, terutama kebangsaan Prancis ini yang berjudul La Marseillaise, yaitu lagu yang diciptakan ketika masa revolusi Prancis ya, dan itu menginspirasi W.R. Supratman sehingga ada beberapa nada yang memang ada kemiripan di sana ya. Oke, terima kasih dengan Ilhan. Nah, untuk komposisi dasar ini bisa kalian lihat itu masih tetap membahas tentang menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini ya. Dengan indikatornya ada 2. Pertama yaitu menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Lalu yang kedua, membuat kesimpulan contoh penerapan nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini. Dengan tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia pada masa kini serta dapat membuat kesimpulan contoh penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini sehingga nanti kalian memiliki sikap toleransi, bertanggung jawab, disiplin serta mampu memiliki keterampilan berpikir kritis, bekerja sama, kreatif dan berkomunikasi secara efektif. Nah, nanti kita akan melaksanakan proses pembelajarannya itu dengan model discovery learning ya. Di situ pertama nanti ada kegiatan stimulasi pembelajaran, saya nanti akan menayangkan video. Lalu yang kedua nanti ada problem statement, karena mencoba mengidentifikasi suatu permasalahan. Dan yang ketiga nanti ada data collection. Dan yang keempat pengolahan data. Dan kelima nanti ada verifikasi data. Dan yang terakhir kalian nanti melakukan penarikan kesimpulan untuk mempresentasikan hasilnya gitu ya. Kita masuk ke kegiatan stimulus. Nah, di sini Bapak akan menayangkan suatu video ya, terutama tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda ya. Silakan nanti kalian saksikan dan terakhir nanti silakan kalian buat tanggapan ya tentang video tersebut atau mungkin ada yang ditanyakan tentang video tersebut, silakan nanti ditanyakan. Oke? Nah, sekarang silakan selamat menyaksikan terlebih dahulu.
sudah menyaksikan suatu tayangan video terutama tentang nilai Sumpah Pemuda ya. Silakan ada yang mau mencoba memberikan tanggapan hal-hal apa saja yang bisa didapatkan dari tayangan video tadi. Silakan. Indah, Pak. Oke, silakan Indah. Jadi, Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres kedua. Ada nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, ada menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Yang keempat, ada menghargai dan menerima perbedaan atau toleransi. Seperti itu, Pak. Oke, bagus Indah dari tanggapannya. Oke, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan mungkin seputar materi dan tadi video tadi mungkin silakan. Indah lagi, Pak. Ada yang Oh, mau Indah ditanyain. silakan, boleh Indah. Jadi tentang isu yang sekarang-sekarang ya, Pak, mau ditanyainnya bagaimana peranan pelajar dalam demokrasi itu kayak gimana menurut Bapak? Oke, bagus ya pertanyaan dari Indah terutama tentang peranan pelajar ya, terutama ketika masa demokrasi ini. Oke, nah, tapi saya tidak akan menjawab ya karena ini bagian kalian untuk menjawab ya. Silakan ada yang mau berpendapat terutama peranan pelajar nih ya. Dan untuk sekarang ini terutama mungkin kemarin ada isu hangat ya tentang Omnibus Law yang di situ akhirnya ada pelajar yang ikut berdemonstrasi. Untuk mahasiswa mungkin kita tidak masalah ya. Untuk mahasiswa kita tidak masalah mereka karena memang tugas mereka sebagai generation of change. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaan yang menyambung dari pernyataan dari Indah itu mengenai bagaimana peranan pelajar ya yang ikut tadi berdemonstrasi. Nah, silakan ada yang berpendapat? Silakan. Oke. Saya Oke, silakan Noval. menurut saya untuk pelajar sebaiknya tidak mengikuti turun ke lapang, maksudnya tidak mengikuti unjuk rasa, namun kita bisa melakukannya di rumah atau secara sosial media, contohnya membuat poster atau membuat sebuah tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat untuk disebarkan di sosial media dan tidak menyebabkan kita menjadi terprovokasi oleh oknum-oknum yang ada. Oke, bagus jawaban dari Noval ya. Oke, silakan tanggapan yang lain dari Norma. Silakan Norma. Baik Pak, kalau tanggapan dari saya, menurut saya betul ya kata Noval. Pelajar itu nggak usah sih terjun langsung ke lapangan gitu. Mending kayak bagus nunjukin rasa apa sih? Rasa ya kayak mahasiswa gitu. Cuman alangkah lebih baik kalau pelajar itu nggak terjun langsung ke lapangan kayak gitu. Oke, jadi tugasnya mungkin belajar dulu dengan baik di sekolah gitu ya. Oke, bagus dari pendapat dari Noval dan Norma. Mungkin tadi dijawab, sudah terjawab ya pertanyaan dari Indah bagaimana pelajar ini tidak harus untuk terjun ke lapangan untuk berdemonstrasi, tapi bisa dengan cara-cara lain. Seperti tadi kata Nopal, caranya salah satunya itu kita bisa menyuarakan suara demokrasinya itu melalui misalnya media sosial gitu ya. Oke, bagus. Tadi pernyataan dari Indah ya, tadi mengenai peranan pelajar. Di sini juga tersinggung oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Itu tentang bagaimana sumbangsihnya generasi milenial ya. Nah, di sini silakan kalian melakukan suatu identifikasi masalah atau problem statement, tentu berdasarkan dari statement yang dikatakan oleh Ibu Megawati. Nah, kira-kira sumbangsi generasi milenial itu pada zaman now itu kira-kira apa ya? Silakan, ada yang Menurut saya, generasi milenial saat ini udah cukup memberikan sumbangsi untuk negara, karena
dengan kehidupan sekarang gitu di masa pandemi juga, kita juga masih tetap berusaha gitu buat apa ya, tetap sekolah gitu, tetap tetap belajar meskipun nggak tatap muka langsung. Oke, good pernyataan dari Desriana. Oke, silakan sekarang. Silakan. Eh, anti menyebarkan hoax, Pak. Oke, good. Bisa ya. Tadi anti menyebarkan hoax. Hoax. Oke, good. Betul ya, Ya. bisa ya. Jadi kita harus berpikir kritis. Ya. Tentunya dengan menjadi salah satu duta anti hoax. Jadi bagaimana ketika kalian membaca suatu koran atau sumber-sumber literasi lain, itu bisa kalian mencoba kritis dulu. Jangan asal percaya terhadap informasi yang tidak jelas kebenarannya. Oke? Oke, Premita. Silakan Premita. Kalau misalnya kita itu berprestasi nih dalam bidang masing-masing, misalnya dengan membawa nama nama Indonesia gitu, apakah itu sudah termasuk sumbangsih negara generasi ya itu milenial atau udah atau belum gitu? Oke, bagus pertanyaannya, terutama tentang sumbangsi kalau berprestasi buat negara. Oke, saya sekarang minta pendapat kalian ya untuk menjawab pertanyaan dari Premita ya. Silakan. Dari Desika. Kalau menurut saya sih itu bisa mencakup sih, Pak. Kenapa Soalnya mencakup? gimana? Karena bisa mengharumkan nama bangsa gitu ya, terutama negara Indonesia tersendiri gitu di mata dunia gitu. Oke, good jawaban dari Desika. Sekarang dari Restu, silakan Restu. Oh iya Pak, jadi dengan bermain game juga bisa memiliki prestasi Pak. Jadi bisa jadi atlet e-sport. Oke, sip. Oke, itu tanggapan dari Desika dan juga Restu ya. Dan ternyata dengan kalian berprestasi terutama untuk mengharumkan nama bangsa, itu menjadi sesuatu hal yang positif ya, bisa dikatakan sumbangsi ya. Dan di situ banyak ya hal-hal yang bisa kalian lakukan. Misalnya prestasi tadi seperti yang dikatakan Restu, main games juga ternyata kalau punya keahlian prestasi bisa di atlet e-sport ataupun prestasi lainnya. Maka oleh karena itu silakan kalian kejarlah prestasi sebanyak mungkin selagi prestasi tersebut prestasi yang positif. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya di sini. Di sini ada lembar pekerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan per kelompok. Per kelompoknya sudah dibagi ya tadi di grup WhatsApp. Nah, di sini ada petunjuknya. Silakan nanti kalian baca saja petunjuknya. Cuma saya akan di sini akan menjelaskan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama, kalian setelah ini silakan nanti kita keluar dulu dari grup dan silakan nanti kalian berdiskusi mengenai kalian mencoba untuk menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda. Lalu kalian silakan lakukan pencarian sumber data. Silakan data-data sumbernya diperkuat dengan jurnal penelitian ataupun artikel-artikel lain ya. Itu silakan kalian cari. Bisa kalian cari di PDF Drive, pencarian Google atau Google Scholar gitu ya. Perkuat dengan jurnal-jurnal penelitian tentang materi yang kita bahas sekarang, yaitu tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua, silakan kalian melakukan proses pengolahan data. Silakan datanya kalian olah dulu, kalian sharing dulu, dan terakhir setelah kalian olah data, silakan kalian lakukan verifikasi data. Jadi kalian melakukan proses pengkaji bandingan antara data 1 dan data 2 dan dengan data-data lainnya. Apakah data tersebut sudah valid, dipercaya atau tidak? Gitu ya. Silakan kalian lakukan verifikasi. Cukup nanti kalian diketik dan diskusinya dilaporkan di forum grup WhatsApp, dan nanti juga silakan kalian foto bareng misalnya hasil diskusinya. Misalnya ada bisa kalian video callan atau seperti apa, itu silakan. Nanti saya ikut juga memantau di grup WhatsApp dan kalau ada pertanyaan saya ikut membantu dalam grup WhatsApp tersebut. Oke? Bisa dimengerti? Siap, Pak. Bisa Pak. Oke. Bisa.
sudah melakukan proses pencarian sumber data ya, terus juga pengolahan data dan verifikasi data untuk melakukan pembuktian data-datanya apakah valid atau tidak. Nah, sekarang silakan kalian melakukan penarikan kesimpulan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya, terutama tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dikerjakan pada lembar kerja peserta didik tadi ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 2. Silakan. Kedua. Kesimpulannya, jadi kan poin dari bukan poin, nilai-nilai Sumpah Pemuda itu diambilnya ada 4. Yang pertama itu demokrasi, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Langkah penerapannya dengan membiasakan diri bermusyawarah, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bahkan negara. Misalnya kayak mengikuti pemilu, musyawarah, kayak gitu. Nilai keduanya, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Langkah penerapannya dengan membiasakan diri dengan menerapkan rasa kekeluargaan, berpartisipasi dan bergotong royong, serta bersikap adil. Contohnya itu kayak menjenguk teman yang lagi sakit, kayak gitu. Terus sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Langkah penerapannya mencintai produk dalam negeri dan mengikuti upacara bendera. Menjaga nama baik negara Indonesia, kayak gitu. Terus yang keempatnya, yang terakhir, menghargai dan menerima perbedaan atau yang biasa kita sebut dengan toleransi. Langkah penerapannya dengan menjadi, misalnya kita ada yang cerita gitu, menjadi pendengar yang baik. Terus kalau misalnya kita yang berbicara, menjadi pembicara yang santun. Contoh lainnya itu tidak menghina atau mengejek sebuah perbedaan kayak ras, agama, suku, atau yang lainnya, kayak gitu. Cukup, Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3. Iya, Bapak. Ya, silakan kelompok 3 untuk penarikan kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dari kelompok 3 itu jadi tidak jauh berbeda dengan kelompok yang tadi. Menganalisis nilai-nilai Sumpah Pemuda ada 4. Poinnya ada 4. Yang pertama tadi mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan atau demokrasi. Ini yang tadi contohnya penerapannya udah banyak disebutkan oleh kelompok 2. Tapi sedikit tambahan, yakni melakukan kebiasaan terkecil dulu. Jadi mengutamakan kepentingan di mana bisa membuat kita lebih bertanggung jawab ketika sebagai pelajar, peranan pelajar diperankan sebagai kita harus contoh kecilnya berani meluangkan waktu untuk banyak belajar meskipun keadaannya pandemi, kita sekolah di rumah memang cukup agak membosankan, tapi harus tetap bisa dipaksakan untuk meluangkan banyak waktu. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, dipupuk oleh 3 konsep di atasnya, syukur, jujur, dan toleransi. Ketika ketiga hal tersebut sudah mengakar dalam kehidupan, maka perpecahan tidak akan terjadi. Persatuanlah yang akan mulai mengakar lalu menjadi kembang di kemudian hari. Yang ketiga, sikap tanah air atau nasionalisme. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri yang munculnya perasaan mencintai oleh warga negaranya yang sedia mengabdi gitu, berkorban, memelihara persatuan kesatuan, melindungi tanah airnya, terus juga segala ancaman, gangguan, dan tantangannya dihadapi oleh negaranya gitu. Yang terakhir, menghargai dan menerima perbedaan atau toleransi. Ya, karena kan di Indonesia itu banyak banget budaya, suku, dan lain-lain gitu. Kita bisa menghargainya dengan baik, bertoleransi, nggak harus saling ingin terlihat menonjol satu sama lain, tapi harus sesama gitu untuk menyatukan bangsa ini gitu, Pak. Cukup sekian. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Ayo, selanjutnya kelompok berikutnya. 4 ya. Ya Pak, seperti kelompok yang sebelumnya, kami menarik kesimpulan di sini ada
empat nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu mengutarakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, atau yang bisa disebut dengan rela berkorban. Langkah penerapannya yaitu kayak misalkan kita itu orang lain teman itu mengajak kita bermain, tapi kita luangkan waktu, memanfaatkan waktu juga untuk belajar gitu. Selanjutnya, menjunjung tinggi rasa nilai persatuan dan kesatuan, seperti kayak kita bergotong royong, piket kelas kayak gitu. Yang selanjutnya itu sikap cinta tanah air, ya bisa kita sebagai pelajar mengungkapkan rasa cinta tanah airnya itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, menghargai dan menerima pendapat atau yang biasa disebut toleransi. Misalkan di teman kita ini ada yang berbeda agama, nah kita harus bisa menghargainya. Misalkan beliau sedang beribadah, ya kita jangan mengganggunya. Seperti itu, Pak. Oke, good. Selanjutnya kelompok berikutnya 5, silakan. Oke, kelompok 6 dulu, silakan 6. Triana, Pak. Silakan Triana. Kesimpulan dari nilai Sumpah Pemuda yang ada 4, penerapan dari nilai mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, seperti berkorban, contohnya mengikuti upacara bina dengan tertib, mengalah demi hal yang baik. Di dalam cinta tanah air, belajar dengan sungguh-sungguh, membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalau dalam menjunjung tinggi rasa persatuan dan membeda-bedakan ras, suku atau budaya, saling gotong royong, dan kerjasama. Dan terakhir dari toleransi, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Kelompok 1, silakan. Untuk kelompok 1 sendiri, sebenarnya tadi untuk nilai-nilainya itu udah banyak disebutin ya sama kelompok lain. Ini saya sebutin lagi. Untuk nilai yang pertama adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, kalau menurut saya ini tuh berhubungan dengan toleransi, di mana jika adanya toleransi, maka otomatis persatuan dan kesatuan juga bakal timbul gitu di antara masyarakat. Nah, untuk yang kedua adalah nilai toleransi. Untuk nilai toleransi sendiri, yang saya sorot itu adalah di bidang keagamaannya, di mana untuk Indonesia sendiri itu masih krisis toleransi gitu. Kita sebagai pemuda di masa depan itu gak usah lah gitu ribet-ribet kita harus berperang ataupun apa, cukup kita terapi nilai-nilai yang kecil, contohnya ini toleransi kayak gitu. Terus untuk yang ketiga adalah nilai cinta tanah air. Nah, untuk nilai cinta yang tanah air ini kita diharapkan dapat menjadi pemuda yang berguna gitu untuk bangsa. Dengan cara apa sih? Kita kan masih pelajar gitu. Ya udah, karena kita masih pelajar, kita bisa melakukannya itu, kita bisa menerapkannya itu dengan belajar. Nah, terus yang keempat itu adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, nilai yang dapat kita ambil di sini itu bahwa kita tuh jangan egois gitu. Dimana ada kepentingan bangsa yang memang solusinya itu yang memang semua persoalannya itu bisa dihadapin sama kita gitu sebagai pemuda gitu. Terus untuk yang lainnya seperti mengikuti aksi ataupun ikut serta dalam pemilu ataupun nilai semangat persaudaraan, gotong royong dan yang lainnya, itu semua bisa kita terapin ya. Terus di sini saya mengutip ada kata-kata kayak gini loh. Negeri ini butuh banyak para pemuda yang pencari solusi gitu, bukan pemuda yang lebih banyak maki-makinya gitu. Banyak hal yang belum kita lakuin untuk negeri ini. Jadi jangan merasa diri kita itu tinggi gitu. Hayo kita sama-sama cari kemerdekaan Indonesia yang sejati. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Adinda ya. Oke, bagus ya tadi penarikan kesimpulan dari semua kelompok ya, bagaimana kalian sudah bisa menganalisis terutama mengenai nilai-nilai. Di situ ada nilai demokrasi, toleransi, persatuan kesatuan, nasionalisme ya, rela berkorban. Itu silakan kalian tadi coba tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke?
ya. Silakan tanamkan coba dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan sekolah ataupun kehidupan di rumah. Nah itu ya. Sekarang silakan kalian nanti melakukan evaluasi pembelajaran ya setelah pembelajaran berakhir. Di situ sudah saya post di dalam Google Classroom. Soalnya ada 5 soal. Ini untuk bahan evaluasi penilaian kita untuk pertemuan kali ini. Oke? Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Oke, nah siap. Sekarang kita masuk ke kegiatan refleksi ya. Tadi kita sudah melakukan penilaian kesimpulan. Nah, sekarang kita buat suatu kesimpulan secara umum mengenai materi kita di hari ini. Oke, silakan ada yang mau melakukan refleksi kesimpulan umumnya? Silakan. Desi, Pak. Dari Desi. Boleh, silakan Desi. Jadi kan peran pemuda itu ya sangat penting, seperti apa yang dikatakan Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, sebagai pelajar atau pemuda masa kini, kita tidak perlu berperang, bertempur, melawan penjajah, tapi kita bisa belajar dengan rajin, berpartisipasi dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ataupun sekolah, mengikuti upacara, berbicara dengan santun. Dengan langkah yang penuh semangat, pantang menyerah, bangsa ini dapat semakin maju. Karena bangsa yang makmur adalah bangsa yang para pemudanya memiliki pandangan ke depan dan mau bertindak. Jadi kita harus bisa mengambil nilai positif dan menjadikan nilai itu sebagai inspirasi untuk membentuk peradaban lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Oke, bagus kesimpulan umum dari Desi ya. Silakan selanjutnya dari Noval. Oh, mana Noval? Oh ya, silakan Noval. Silakan Noval untuk melakukan penilaian kesimpulan umumnya. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu bahwa lagu Indonesia Raya berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, ada beberapa nilai-nilai Sumpah Pemuda yang harus diterapkan oleh kita sebagai pemuda dan melakukan perbuatan atau sikap yang dapat mendukung nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut. Dan kemudian untuk pembelajaran yang identifikasi yang menurut Ibu Megawati, menurut saya itu hanya pandangan Ibu Megawati saja. Namun banyak pemuda-pemuda yang sudah sukses di luar sana, yang seperti contohnya ada seorang pengusaha pemuda, ada sebagai perwakilan game ke luar negeri, dan juga ada atlet-atlet yang milenial. Terus tadi refleksi kesimpulan dari teman-teman ya, mulai dari Noval, lalu Prenita, dan juga dari Desi ya. Bagaimana dari nilai-nilai tadi ya, yang mulai dari demokrasi, toleransi ya, kemudian juga persatuan kesatuan, itu dijadikan sebagai pembungkus dan juga sebagai alat untuk memicu kita agar pemuda itu bisa berprestasi dan menjadi generation of change, tentunya sebagai generasi perubahan yang membawa ke arah kebaikan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia ya di situ. Dan tadi ada beberapa ya, kayak semacam pernyataan dari Ibu Megawati, itu hendaknya menjadi pelecut ya buat pemuda
agar tentunya bisa lebih berprestasi kembali. Tentunya prestasi apa? Prestasi yang sekarang ya dari hal prestasi dalam bidang pendidikan atau bidang olahraga, bidang seni, atau mungkin tadi juga bidang e-sport ya. Silakan kalian berkarya, silakan kalian berinovasi, silakan kalian melakukan suatu terobosan-terobosan yang dimana coba kalian pahami betul tadi apa yang seperti dikatakan sama Bung Karno, hanya dia dengan 10 pemuda itu bisa mengguncang dunia ya. Apalagi kalau misal kilas balik sejarah, semua itu pasti diawali dengan para perjuangan dari para pemuda ya, dari yang misalnya contoh kilas balik sejarahnya itu dari Sumpah Pemuda ini ya kan. Coba kamu bayangkan saja bagaimana kalau tidak adanya Sumpah Pemuda, apakah bakal terbentuk negara Indonesia yang bersatu kesatuan satu, bertanah Indonesia, dan bersatu kebangsaan satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia? Saya pikir tentu tidak ya. Betul? Betul. Silakan kalian maknai nilai-nilai tadi ya untuk menjadi sebagai alat pemersatu kita yang berbhinneka tunggal ika. Oke, bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Ya, oke. Terima kasih. Nah, Ya, Pak. Oke, untuk pembelajaran berikutnya silakan nanti kalian baca kembali modulnya, sudah ada di Google Classroom ya modulnya. Kita akan membahas minggu depan tentang makna Sumpah Pemuda. Silakan untuk menutup dengan doa. Silakan untuk Miftahuddin untuk menutup pembelajarannya. Untuk pembelajaran sudah selesai. Langkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran ini sampai masa depan teringat. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.